Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya masih pada sehat ya. Masih semangat belajar kan? Baiklah, kalau seperti itu pada pertemuan hari ini Bu Guru akan menyampaikan beberapa materi. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu kasih kesempatan untuk berdoa ya. Di sini Bu Guru akan menjelaskan lagi tentang pembagian bilangan ya. Nah, di sini ada contoh soal yaitu 945 dibagi 9. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita susun ke samping terlebih dahulu ya. Nah, lalu letakkan bilangan yang dibagi di dalam kurung. Berarti 945. Lalu bilangan pembagi letakkan di luar kurung ya, berarti 9. Nah, setelah itu kita bagikan ya. Angka yang paling depan ini dibagi dengan 9, yaitu 900-an dibagi dengan 9. 9 dibagi 9 sama dengan berapa? 1 ya. Ingat, apabila bilangan yang dibagi sama pembaginya sama, itu hasilnya pasti 1. Seperti 5 dibagi 5 sama dengan 1, 4 dibagi 4 sama dengan 1 ya. Nah, angka 1 ini kita tulis di atas angka 900-an, sejajar dengan angka 900-an, tapi di atas ya. Nah, di sini. Setelah itu kita kalikan. 9 dikalikan dengan 1. 9 kali 1 berapa? Iya, 9 kali 1 sama dengan 9. Nah, angka 9 ini kita letakkan di mana? Iya, angka 9 ini kita letakkan di bawah 900-an. Nah, di sini. Lalu kita kurangi. Setelah itu, hasilnya berapa? 9 dikurang 9? 0 ya. Kalau 0 tidak usah ditulis di sini ya. Lalu turunkan angka 4 ini. Satu-satu diturunkannya ya. Nah, seperti ini. 4 dibagi 9 setelah itu ya. 4 dibagi 9 berapa? Nah, karena 4 itu lebih kecil dibandingkan 9, kita cari cara seperti ini, nak. 9 dikali berapa yang hasilnya kurang dari 4 atau 4? Nah, jadi 9 dikali berapa nih yang kira-kira hasilnya itu bisa mendekati angka 4, tapi harus lebih kecil dari angka 4. Nah, kita coba ya. Kita coba 9 dikalikan 1. Kira-kira bisa atau tidak? Ya, ternyata 9 dikalikan 1, 9. Nah, 9 ini ternyata melebihi dari angka 4. Berarti tidak bisa ya. Nah, berarti kita coba 9 dikalikan dengan 0. Berapa 9 kali 0? Iya, 0. Nah, 0 kira-kira bisa nggak? Bisa, karena 0 ini lebih kecil daripada angka 4. Jadi, kita letakkan angka 0 ini di atas angka 40-an ya. Nah, lalu kalikan. 9 dikalikan dengan 0 ya. 9 kali 0 berapa? 0. Lalu dikurangi. 4 dikurangi 0 berapa? 4 ya. Setelah itu baru kita turunkan angka 5. Nah, berarti letaknya di sini. Lalu baru kita bagikan lagi. 45 dibagi 9. 45 dibagi 9 berapa? Nah, kita cari tahu bahwa pembagian itu merupakan kebalikan dari perkalian. Nah, kita cari ya. 9 kali berapa yang hasilnya sama dengan 45? Berapa? Nah, kita coba. 9 dikali 1 berapa? 9. 9 dikali 2 berapa? 18. 9 dikali 3 sama dengan berapa? 27. 9 dikalikan 4 berapa?
36. Lalu 9 dikalikan 5 berapa? Iya, 45. Berarti titik-titik ini angka berapa? Angka 5 ya. Nah, berarti 45 dibagi 9 sama dengan 5 ya. Nah, angka 5 ini kita letakkan sejajar dengan angka 5 satuan di sini. Nah, setelah itu bagaimana lagi? Nah, kita kalikan 9 dikalikan dengan 5 ya. 9 kali 5 berapa tadi? Iya, 45. Nah, kita letakkan 45 itu di sini, di bawah angka 45. Lalu kita kurangi. 45 dikurangi 45 berapa? 0. Nah, sehingga 945 dibagi 9 sama dengan 105. Ya, seperti itu. Nah, setelah Bu Guru menjelaskan materi pembagian bilangan 3 angka dengan 1 angka, di sini Bu Guru mempunyai tugas ya. Hitunglah soal berikut menggunakan cara yang tadi Ibu Guru jelaskan. Jadi nanti kalian menjawab soalnya menggunakan cara yang Ibu jelaskan ya. Di sini ada soal 612 dibagi 3 dan 714 dibagi 7. Nah, kerjakan dua soal ini di buku tulis lalu difoto ya. Selamat mengerjakan. Untuk hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang apa ini? Iya, tentang permainan melompat ya. Nah, di sini kalian bisa buka di halaman 133 buku tematik ya. Kalian lihat di sini ada permainan rangku alu. Nah, bagaimana langkah-langkah bermain rangku alu? Kita baca ya. Siapkan 4 batang bambu dengan panjang masing-masing 2 meter. Nah, jadi kalian siapkan 4 batang, masing-masing bambunya itu panjangnya 2 meter. Lalu setelah itu buatlah kelompok yang terdiri dari 6 anak. Jadi di permainan ini ada 6 anak ya. Setelah itu, lakukan home pimpa untuk menentukan 4 anak berjaga dan 2 orang bermain. Jadi, 4 anak berjaga seperti gambar ini, lalu 2 anaknya lagi bermain, melompat ya. Setelah itu, kelompok jaga berada dalam posisi jongkok sambil memegang dan menggerak-gerakkan bambu buka tutup dengan hitungan tak bambu dibuka, tuk bambu ditutup. Seperti itu ya. Lalu kelompok pemain yang mendapat giliran bermain melakukan gerakan melompat sambil menghindari jepitan bambu. Jadi 2 orang yang tadi itu harus lompat tapi harus menghindari jepitan bambunya. Nah, pemain akan masuk dalam bidang persegi dan melompat sesuai irama buka tutup bambu. Nah, dalam permainan rangku alu ini, permainan ini memerlukan kerjasama kelompok agar tidak menimbulkan bahaya. Nah, bahaya seperti apa? Misalnya, terjepit bambunya saat bermain rangku alu. Nah, lalu apa lagi? Nah, iya, di sini juga memerlukan konsentrasi baik pemain ataupun yang jaga agar tidak terjadi cedera ya. Selain permainan rangku alu, ada juga permainan yang melompat juga, yaitu permainan jengkal-jengkal. Nah, di sini ada permainan jengkal-jengkal. Nah, apa itu permainan jengkal-jengkal? Kalian bisa buka di halaman 148 ya. Nah, permainan jengkal-jengkal adalah permainan ketangkasan melompat kaki dan jengkal tangan teman yang disusun. Nah, permainan ini dimulai dari 1 kaki, lalu tambah 1 jengkal, terus 2, 3, sampai 4 jengkal. Bagaimana langkah-langkahnya? Pertama-tama, tentukan 2 anak yang bertugas sebagai rintangan. Setelah itu, jika sudah terpilih 2 anak yang bertugas sebagai rintangan, duduk dengan posisi kaki lurus ke depan dan telapak kaki saling bertemu, seperti ini. Nah, setelah itu, anak yang lain melompati rintangan. Ya, lompatan diawali dengan berlari, lalu kemudian melompati kaki teman.
yang bertugas sebagai rintangan. Nah, setelah melompati kaki teman, nanti ganti lagi. Jadi tambah 1 jengkal. Lalu apabila kalian bisa melompatinya lagi, tambah lagi 2 jengkal. 2 jengkal bisa melompati, 3 jengkal. 3 jengkal bisa melompati, 4 jengkal. Seperti itu ya. Nah, tapi kalian harus berhati-hati dalam melakukan olahraga ini. Jangan sampai saat kamu melompat mengenai kepala atau tangan teman yang bertugas sebagai rintangan ya. Nah, di sini Bu Guru akan menugaskan kalian untuk memperagakan permainan jengkal-jengkal ini. Nah, cara mengganti 2 orang teman ini bisa kalian ganti dengan mengikatkan tali rapia atau karet atau tali apapun itu sebagai rintangannya, tapi tingginya disesuaikan. Pertama tingginya telapak kaki, lalu ditambahkan dengan 1 telapak tangan. Apabila kalian bisa melompatinya, tambah lagi menjadi 2 telapak tangan. Tingginya diukur dengan telapak tangan ya, seperti itu. Oke, jadi nanti tolong diperagakan ya. Setelah Bu Guru menjelaskan tentang bagaimana gerakan dari permainan rambu alu dan jengkal-jengkal, Bu Guru mempunyai tugas untuk kalian, yaitu pertama, tolong peragakan gerakan permainan jengkal-jengkal sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada buku tematik halaman 148 dalam bentuk video. Nah, lalu kerjakan juga buku pendalaman tematik halaman 74 yang bagian B saja ya. Jadi yang dikerjain itu hanya bagian B saja, yang halaman 74. Oke? Untuk materi hari ini sudah cukup. Bu Guru tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan selamat mengerjakan ya. Semangat!